Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 1 Aisyah dan kelas 1 Khadijah. Alhamdulillah ya, hari ini kita akan bertemu lagi dalam pembelajaran tema yaitu pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Apa kabarnya nih Ananda semua? Semoga Ananda selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pelajaran kita. Nah, sebelum memulai pelajaran, kita baca doa terlebih dahulu yuk. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kemarin pada saat pembelajaran bahasa Indonesia, kita sudah masuk pembelajaran tema 1 diriku, subtema 2 tubuhku. Hari ini kita akan melanjutkan pada pemuatan pelajaran PJOK. Apa yang akan kita pelajari ya? Kemarin kita sudah mengenal beberapa anggota tubuh dan panca indera. Hari ini kita akan mempelajari kegunaan beberapa anggota tubuh tersebut. Kita melakukan kegiatan biasanya menggunakan anggota tubuh. Setiap anggota tubuh memiliki fungsi atau kegunaan yang berbeda. Ayo kita pelajari fungsi tiap anggota tubuh berikut. Anggota tubuh yang pertama yaitu kaki. Kita menggunakan kaki biasanya untuk berjalan dan berlari. Kemudian ada lagi anggota tubuh kita seperti tangan. Tangan kita gunakan untuk memegang benda atau sesuatu. Contohnya, untuk memegang pemukul pada saat berolahraga, kita bisa memegang pensil atau pena saat menulis. Nah, anggota tubuh berikutnya yaitu mulut. Mulut kita gunakan biasanya untuk makan dan minum. Ayo, Ananda bisa menyebutkan apalagi yang kita gunakan dengan menggunakan mulut? Selanjutnya ada gigi. Gigi berada dalam mulut. Gigi digunakan untuk menggigit makanan dan mengunyah makanan. Selanjutnya ada rambut. Rambut biasanya bermanfaat untuk melindungi kepala kita dari panas, melindungi kita dari udara dingin, hujan, dan lain-lain. Nah, itulah beberapa anggota tubuh dan kegunaannya. Kamu bisa menyebutkan anggota tubuh yang lain dan kegunaannya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita, anggota tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh orang lain. Anggota tubuh harus selalu dijaga dengan baik. Ada bagian tubuh yang boleh disentuh orang lain dan ada bagian tubuh tertentu yang tidak boleh disentuh orang lain. Mari kita perhatikan gambar di samping. Nah, ini adalah bagian tubuh kita belakang dan bagian tubuh di depan. Yang sebelah kiri merupakan bagian tubuh depan kita dan yang sebelah kanan bagian tubuh belakang. Nah, beberapa bagian tubuh yang dilingkari merah merupakan bagian yang tidak boleh disentuh orang lain. Anggota tubuh tersebut tidak boleh sama sekali disentuh orang lain. Jika ada yang hendak menyentuhnya, harus kita tolak. Kita harus berani untuk mengatakan tidak boleh. Kalau orang tersebut memaksa, kita laporkan kepada orang tua kita, dan jika di sekolah kita laporkan kepada guru. Kesimpulannya, kita harus menjaga anggota tubuh kita. Hanya ayah dan bunda yang boleh memandikan kita. Tidak boleh membuka baju di sembarang tempat. Kita harus menutup dan menjaga aurat kita ya. Jika ada orang lain yang menyentuh anggota tubuh yang tidak boleh disentuh, kita harus berani melaporkan kepada orang tua. Nah, Ananda, selanjutnya kita akan belajar tentang gerak dasar jalan. Sebelumnya, Ustazah mau tanya, biasanya dalam berjalan anggota tubuh mana yang kita gunakan?
Ya, benar sekali. Kita menggunakan kaki untuk berjalan. Setiap hari kita berpindah dan bergerak. Gerak berpindah tempat itu disebut dengan gerak lokomotor. Contoh gerak lokomotor atau gerak berpindah tempat yaitu berjalan. Berjalan sebaiknya dilakukan dengan benar. Ayo kita pelajari cara berjalan yang benar. Dalam berjalan kita harus dengan posisi badan tegak, tidak boleh membungkuk ya. Arahkan pandangan mata ke depan. Kita langkahkan kaki ke depan secara bergantian. Saat melangkahkan kaki, kita tekuk lutut sedikit. Ayunkan kedua tangan di samping badan. Biasanya kita mengayunkan tangan itu berlawanan dengan kaki yang melangkah. Misalnya, jika kaki yang melangkah adalah kaki kiri, maka tangan yang diayunkan ke depan adalah tangan kanan. Nah, ada juga permainan dari berjalan. Nah, sekarang Siti dan teman-temannya akan bermain permainan berjalan satu arah secara berkelompok. Berjalan bersama teman baru membuat kita semakin kenal dengan teman dan semakin akrab. Kita bisa melakukannya dengan permainan berkelompok. Mula-mula bagi anggota menjadi dua kelompok. Pisahkan antara kelompok laki-laki dan perempuan. Nah, kita dan teman-teman berbaris memanjang ke belakang sesuai kelompok. Kita berdiri sambil memegang pundak teman. Ananda tahu bukan anggota tubuh yang disebut pundak? Ya, itu adalah bahu. Lalu berjalan lurus ke depan bersama-sama. Berjalan dari garis start menuju finish. Harus kompak ya. Kelompok yang pertama sampai ke finish menjadi pemenang. Berjalan bersama teman baru terasa sangat menyenangkan. Perhatikan, Siti dan temannya sedang lakukan permainan ini. Ternyata Lani, Dayu, Meli, Siti dan temannya berada di kelompok yang sebelah kiri. Sementara Udin, Beni, dan teman-temannya yang laki-laki berjalan di samping sebelah kanan. Ya, mereka sedang bermain berjalan berkelompok. Selanjutnya ada permainan lagi nih yang dilakukan Siti dan teman-teman. Mereka bermain apa ya? Hari ini Siti dan teman-teman akan berolahraga. Sekarang dengarkan penjelasan Ustazah ya. Mereka sedang bermain permainan berjalan berpasangan. Nah, sebelum kita perhatikan kegiatan teman-teman kita ini, mereka sedang melakukan olahraga bersama. Mereka sedang berjalan searah secara berpasangan. Mereka terlihat sangat kompak dan senang. Kita juga bisa melakukannya bersama teman dan adik di rumah. Ingat, carilah teman yang sejajar tingginya, lalu berdiri bersampingan dengan teman. Peganglah pundak satu sama lain, arahkan pandangan ke depan, kemudian berjalan lurus ke depan. Berjalannya harus kompak ya. Jika tidak, kita bisa terjatuh dan keseimbangan kita tidak terjaga. Lihatlah gambar Siti yang berjalan berpasangan. Ada Lani berpasangan dengan Dayu, Siti bersama Meli, kemudian ada Beni dan Udin, dan Edo bersama teman yang lain. Demikianlah pembelajaran PJOK kita hari ini. Untuk tugas hari ini, Ananda dapat menunjukkan beberapa anggota tubuh sesuai dengan kegiatan yang diminta. Coba perhatikanlah contoh video berikut. Melihat, mendengar, mencium, membau, mengecap, merasa. Nah, buatlah video seperti contoh tersebut.
Buatlah video yang menunjukkan anggota tubuh yang digunakan untuk melakukan kegiatan sebagai berikut. Pertama, membaca. 2, berjalan. 3, ketika mencuci piring. Kemudian kirim video tersebut kepada Ustazah melalui WA. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita. Nah, untuk mengakhiri pelajaran ini, Ustazah tutup dengan doa kafaratul majelis. Kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya, Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Teman-teman, ayo berdoa di setiap aktivitas kebaikan yang kita lakukan. Terima kasih atas perhatian Ananda. Semoga pelajaran kali ini bermanfaat. Tetap semangat ya belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.